Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Pada sidang yang pertama, banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan ini adalah permulaan dari gereja. Saya setuju dengan hal ini, saudara. Karena pada waktu Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang yang berkumpul di bilik atas pada waktu itu, barulah mereka mulai menyaksikan firman Tuhan dengan berkuasa. Dan pencurahan Roh Kudus ini adalah janji Tuhan yang terakhir sebelum dia terangkat ke sorga. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan janji ini, dia pun terangkat ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Jadi perkataan yang terakhir dari orang yang berangkat kepada Bapanya tentunya sangat penting dan perlu kita perhatikan. Saya akan membacakannya kepada saudara dalam Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat 4. Kisah para Rasul pasal 1 mulai ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan ketika yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Inilah perkataan yang terakhir diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sesudah dia mengucapkannya, dia naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, kamu akan beroleh kuasa. Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih dalam nama Yesus, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita membutuhkan kuasa. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dilaksanakan dengan kekuatan manusiawi, dengan hikmat manusia, dengan segala sesuatu yang ada pada tubuh manusia ini. Kita tidak sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yaitu untuk mengabarkan Injil, untuk memuridkan, untuk mengusir setan dalam nama Yesus, membebaskan jiwa-jiwa yang terikat, meletakkan tangan atas orang sakit lalu orang itu sembuh. Tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusiawi kita. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Bapanya kepadanya, yaitu untuk mengabarkan Injil, untuk merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Tuhan Yesus tidak dapat melaksanakannya dengan kekuatannya sendiri secara manusiawi, sebab dia datang ke dunia ini dalam tubuh manusia. Dia menanggalkan semua, dia menanggalkan semua keilahiannya, dan dia menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan menjadi sama seperti manusia, Tuhan Yesus sendiri tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa dilengkapi terlebih dahulu dengan kuasa dari Maha Tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia tidak akan sanggup melakukannya. Demikian juga saudara dan saya tidak akan sanggup melakukannya. Bagaimanakah Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapanya, sehingga Tuhan Yesus sangat berhasil mengerjakan pekerjaan Bapanya? Kita mengetahui bahwasanya pada akhir-akhir hidupnya di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Sudah genap Bapa, aku telah mengerjakan semua pekerjaan yang kau tugaskan kepadaku. Aku telah menebus manusia, aku telah melucuti kuasa penguasa di udara, merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Sudah genap Bapa, gerejamu sudah berdiri. Untuk itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengerjakannya dengan baik. Tetapi dengan kuasa apakah Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan ini? Saudara, jawabannya terletak, saudaraku, dalam firman Tuhan yang berkata bahwasanya Tuhan Yesus dibaptis lebih dahulu dengan Roh Kudus. Sesudah Tuhan Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu sesudah Roh Kudus turun ke atasnya berlembaga sebagai seekor merpati, disitulah baru dimulai pelayanan Tuhan Yesus yang sesungguhnya, yaitu pada waktu dia berumur 30 tahun. Sebelum itu dia tidak melayani. Walaupun dia pernah mengajar di bait Allah, dia tidak mengerjakan tanda, jahit, mujizat.
dia tidak mengusir setan, dia tidak menyembuhkan penyakit. Tidak. Tetapi sudah Roh Kudus turun ke atasnya, barulah dia mulai pelayanan yang sesungguhnya. Satu pelayanan yang berkuasa, satu pelayanan yang diurapi Roh Kudus, satu pelayanan kelepasan, satu pelayanan yang penuh dengan kuasa dan tanda ajaib. Dalam Lukas pasal 3 dituliskan mengenai baptisan Tuhan Yesus. Lukas pasal 3 ayat 21. Saya membacakan pada saudara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini terjadi waktu pembaptisan yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Seluruh Yerusalem, Judea, Samaria datang untuk dibaptiskan. Yesus datang kepada pembaptisan Yohanes Pembaptis dan berkata, baptislah aku. Yohanes Pembaptis berkata, mengapa engkau yang datang kepada aku, seharusnya aku yang datang kepadamu. Biarlah supaya kita mengenapkan semua yang berkenan kepada Tuhan, pada Allah. Yesus berkata, lalu Yesus memberi dirinya dibaptis, ditenggelamkan dalam air di Sungai Yordan. Sesudah Yesus dibaptis, pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya, berlembaga sebagai seekor merpati. Lalu kedengaran suara Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus dibaptis dengan air. Sesudah Yesus dibaptis dalam air, lalu dia dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya lebih jelas, saudaraku, tertulis dalam Matius pasal 3 mengenai baptisan Tuhan sebenar-benar di Sungai Yordan. Matius pasal 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan. Yordan itu sungai Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yaitu kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jelas Tuhan Yesus masuk ke dalam air, masuk ke dalam sungai, kemudian dibaptis, ditenggelamkan. Sebab baptis dari perkataan Greek adalah baptizo, yang artinya ditenggelamkan dalam air. Jadi Tuhan setelah dibaptizo dalam Sungai Yordan, ditenggelamkan dalam Sungai Yordan, dia keluar dari air. Pada waktu itu Roh Allah turun ke atasnya, berlembaga sebagai seekor merpati. Kemudian Allah Bapa di sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pada waktu itulah Tuhan menerima kuasa dari Bapaknya, yaitu kuasa Roh Kudus. Pada waktu itulah Tuhan mulai diurapi untuk mengerjakan pekerjaan Bapaknya, dan mulailah pelayanan Yesus yang berkuasa. Mulailah pelayanan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kita kembali kepada Lukas pasal 4, di mana dikatakan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dalam ayat pasal 4, Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Sesudah dia dibaptis, yang tertulis dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22 tadi. Kemudian dalam Lukas pasal 4 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus keluar dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Memang setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita harus senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Memang pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita harus berbahasa roh. Saya percaya ini tanda daripada baptisan Roh Kudus. Kurang daripada itu, saudaraku, berarti juga kurang Alkitabiah. Karena dalam Alkitab diterangkan bahwasanya semua yang dibaptis dengan Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh. Sidang pertama juga demikian. Kemudian, saudara, Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dilingkupi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai dia. Lalu Roh Kudus membawa dia ke padang belantara untuk dicobai oleh setan 40 hari lamanya. Yesus tidak makan dan Yesus merasa lapar. Lalu datanglah si pencoba, yaitu iblis. Iblis, setan, sampai sekarang mencobai kita. Tetapi biarlah kita sama sebagaimana Yesus. Kita juga punya kuasa dalam nama Yesus mengusirkan setan.
Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah segala batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus berkata, bukan hanya ada tertulis, ada tersurat, ada tertulis, ada tersurat, bukan dari roti saja manusia dapat hidup. Kemudian iblis mencobai dia sampai 3 kali. Tetapi dalam ketiga pencobaan itu Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus mengalahkan setan. Dalam ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian dalam ayat 14 dikatakan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Dalam ayat 14 dikatakan setelah selesai pencobaan, dalam kuasa roh, bukan kuasa yang lain. Dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus kembali ke Galilea. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia dikuasai dengan Roh Kudus, dan dia mulai pelayanannya. Dalam ayat 14 dikatakan, dalam ayat 18 dikatakan, dia mulai mengajar di Nazaret. Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Baiklah, saya bacakan mulai ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, suatu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Tuhan Yesus mulai mengajar. Tuhan Yesus mengajar dengan urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri berkata, Roh Tuhan ada padaku, dan ia mengurapi aku. Roh Kudus mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Roh Kudus mengurapi aku untuk memberitakan kebebasan pada orang-orang tawanan. Roh Kudus mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus mengurapi aku. Saudara, sampai sekarang kita butuh urapan Roh Kudus kalau kita mau memberitakan Injil. Injil kepada orang-orang miskin. Kita butuh urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus melaksanakan pelayanannya dengan urapan Roh Kudus, dan kuasa dan tanda ajaib menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan, setelah ia mulai mengajar dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini, suatu kamu mendengarnya. Lalu orang-orang menjadi heran atas pengajarannya. Orang-orang berkata, dari manakah hikmat yang demikian diperolehnya? Bagaimana pula ia bisa berkata-kata dengan berkuasa seperti itu? Mereka heran. Kemudian Tuhan Yesus menerangkan bagaimana dia bisa melayani dengan kuasa. Yesus sendiri berkata, Roh Kudus mengurapi aku. Saudara kekasih dalam nama Yesus, pada hari ini adalah hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus kepada gereja Tuhan, pada gereja pertama pada waktu itu. Dan firman Tuhan berkata, inilah akhir zaman. Akhir zaman sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kita hidup pada satu zaman yang sangat dekat pada kedatangan Tuhan kedua kali. Akhir daripada akhir zaman. Roh Kudus terus dicurahkan. Bertambah hari bertambah limpah Roh Kudus dicurahkan. Biarlah kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, saya membacakan pada saudara, Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Kelihatannya saudaraku, ini hari Sabat yang biasa. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sudah menunggu 18 tahun untuk mengajar kembali di Bait Allah ini. Sebab pada umur 12 tahun dia sudah pernah mengajar di Bait Allah ini. Tetapi walaupun imam-imam heran, ahli-ahli Taurat heran akan ucapannya, dia sama sekali dia tidak berbuat tanda ajaib ataupun tanda mujizat. Kita melihat terus ayat 23, ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri ini.
Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, ke tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Setelah Yesus mengajar dengan kuasa, Tuhan ditolak oleh orang di Nazaret, maka mereka mau membunuhnya. Tetapi Yesus meneruskan pelayanannya. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Dia tahu bahwasanya dia mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, di sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Haleluya. Inilah dia pengajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Tuhan mengendaki gerejanya juga memiliki kuasa yang sama seperti yang ada pada Tuhan Yesus. Apakah yang ada pada Tuhan Yesus? Urapan Roh Kudus. Di manakah urapan Roh Kudus sekarang? Urapan Roh Kudus tersedia bagi gereja sekarang. Lihatlah pemberitaan Tuhan Yesus. Tuhan mau pemberitaan gereja juga seperti ini. Dikatakan di sini, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Perkataan Tuhan penuh kuasa. Kita melihat tadi bahwa Tuhan berkata, menghardik setan, dan setan keluar dari orang tersebut. Karena pada dalam rumah ibadah itu ada orang yang kerasukan setan, dan setan berteriak dengan suara keras. Saudara yang kasih dalam nama itu, setan tidak tahan melihat orang yang penuh dengan Roh Kudus. Setan tidak tahan melihat Yesus masuk rumah ibadat. Karena Yesus penuh dengan Roh Kudus. Setan berteriak. Apakah dikatakan setan? Tentunya dari orang yang kerasukan itu yang bicara. "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" Setan gelisah. "Hai engkau orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Setan sudah ketakutan. "Aku tahu siapa engkau, yang kudus daripada Allah." Dan Tuhan Yesus berkata, di sini dikatakan dalam ayat 35, tetapi Yesus menghardiknya. Jadi Yesus menghardik setan. Setan memang perlu dihardik. Jangan takut kepada setan. Karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Kalau mengusir setan juga berarti menghardik setan. Menghardik sama seperti kita mengusir anjing. Bagaimana kita mengusir anjing? Hus, pergi! Demikian kita menghardik setan. Jelas firman Tuhan berkata di sini, Yesus menghardik setan. Karena setan jahat, setan penipu, setan pencoba. Dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia datang memberikan penyakit. Dia datang memberikan kegagalan. Dia datang menipu manusia ini. Dia datang mengikat manusia ini, menutup mata rohani manusia ini, sehingga manusia tidak mengenal, tidak melihat kebenaran. Oleh sebab itu kita perlu menghardik setan, mengusir setan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Kita tidak perlu lemah lembut terhadap setan, tidak perlu. Tuhan tidak lemah lembut kepada setan. Tuhan tidak berkata, "Hai setan, silahkanlah keluar dari orang ini. Sudah cukup lama engkau merasuknya, dia sangat menderita, pergilah engkau." Tidak. Tuhan menghardik setan. Jelas dikatakan dalam Alkitab, dalam ayat 35 tadi. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Yesus bisa menghardik setan karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, Roh Kudus yang sama memenuhkan saya. Roh Kudus yang sama memenuhkan saudara sekarang. Oleh sebab saudara punya kuasa untuk menghardik setan dalam nama Yesus. Biarlah setan
setan berteriak kalau saudara datang kepada suatu tempat di mana ada setan. Misalnya saudara melayani ke desa-desa. Desa-desa banyak dukun-dukun. Saya harap tidak ada orang Kristen lagi, saudaraku, yang percaya pada dukun, apalagi pergi pada dukun. Orang dunia pun mulai menolak dukun pada saat ini. Setelah ada cerita di Sungai Semayang sana, di mana seorang dukun, saudaraku, bisa membunuh 42 orang menurut pengakuannya. Saudara, pekerjaan yang demikian saudara perlu dikutuk, saudara. Tapi saya lihat tidak ada koran yang mengutuk. Heran juga, saudara. Nah, saudara, 42 orang dia bunuh. Pelajaran saudara kepada orang yang mau berdukun-dukun. Bahwasanya dukun itu jahat. Dukun itu dikuasai oleh setan. Manusia tidak berbuat demikian. Saudaraku, membunuh 42 manusia, saudara. Tapi dia dikuasai oleh setan. Sehingga dia tegah hati, saudaraku, membunuh 42 orang. Dan saya percaya dia akan menerima hukuman yang setimpal. Amin, saudara. Nah, apalagi orang Kristen. Firman Tuhan berkata, dukun-dukun itu kekejian pada Tuhan, kebencian pada Tuhan. Jangan dekati, jangan jamah, jangan pergi kepadanya, jangan minta pertolongannya. Karena kuasa yang ada pada kita jauh lebih besar daripada kuasa setan yang ada pada dukun. Amin. Haleluya. Bahkan kita bisa mengusir roh jahat yang pada dukun tersebut dalam nama Yesus. Tidak perlu takut kepada dukun, tidak perlu takut kepada setan, perlu berbicara kepada setan, perlu menghardik setan dalam nama Yesus. Dan setan akan pergi dalam nama Yesus. Karena kuasa ada pada kita. Jangan katakan saya tidak punya kuasa. Saudaralah anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka saudara memiliki kuasa untuk mengusirkan setan dalam nama Yesus. Setan-setan berteriak. Pada waktu dahulu kami melayani ke desa-desa. Kami mulai masuk ke desa. Setan-setan mulai mengganggu. Setan-setan berteriak melalui dukun-dukun. Setan-setan menantang pelayanan kami. Tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kami. Kami mengusirkan setan dalam nama Yesus. Dan setan harus keluar dalam nama Yesus. Ini milik gereja. Tuhan mengendaki pada akhir zaman. Akhir zaman adalah masa gereja, bukan masanya setan. Akhir zaman adalah masa setan dikalahkan. Akhir zaman adalah masa gereja berkemenangan. Gereja bertumbuh, gereja menjadi besar pada akhir zaman. Gereja tidak bertambah lemah pada akhir zaman. Hanya orang berkata dosa akan bertambah-tambah. Di dalam dunia ini betul dosa akan bertambah-tambah karena pekerjaan setan meningkat. Saya percaya penuh pekerjaan Roh Kudus jauh lebih melimpah daripada pekerjaan setan manapun juga, saudara. Karena Tuhan mau menyelamatkan dunia ini melalui anak-anaknya. Jadi gereja akan bertambah jaya pada akhir zaman. Gereja akan bertambah berkuasa pada akhir zaman. Sepanjang gereja tersebut menerima Roh Kudus. Dan setelah menerima Roh Kudus, dia senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Ada orang dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian dia berbicara dalam bahasa roh. Tetapi setelah itu tidak lagi bicara dalam bahasa roh. Firman Tuhan berkata bahwasanya Paulus tiap-tiap hari berbicara dalam bahasa roh. Firman Tuhan berkata bahwasanya Paulus selalu berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus sendiri berkata, aku banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Bahkan soal berkata-kata dalam bahasa roh, aku lebih daripada kamu semua. Banyak berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus? Adakah kita bicara dengan bahasa roh? Itulah kekuatan kita, saudaraku. Kita bicara dengan bahasa roh bukan pada waktu kita berdoa di rumah saja. Memang berdoa di rumah bagi setiap anak-anak Tuhan harus dilaksanakan. Paling tidak 1 jam per hari, saya katakan pada saudara. 1 jam per hari berdoa sambil berbahasa roh, sambil menerima kekuatan daripada Tuhan, menerima kesegaran daripada Tuhan, menerima pimpinan Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa, kita menerima kekuatan. Pada waktu kita berdoa, kita menerima hikmat daripada Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita berkata-kata dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata-kata kepada kita. Itulah kekuatan kita menghadapi dunia ini. Hingga kita hidup berkemenangan. Hidup berhasil. Puji Tuhan. Nah, saudara firman dalam nama Yesus. Kemudian ayat 38 berkata. Jadi roh-roh jahat, saudaraku, mengenal Yesus. Sampai sekarang roh-roh jahat, saudaraku, sampai sekarang roh-roh jahat mengenal orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nanti akan kita baca dalam pelayanan Paulus. Roh-roh jahat berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi engkau siapa?
Katanya kepada anak-anak Skewa yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak imam Skewa mencoba mengusir setan. Setan tidak mau diusir. Setan berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Kamu bukan anak Tuhan. Kamu tidak penuh dengan Roh Kudus. Kamu tidak mau patuh kepadamu. Dan dengan segera dia menyerang anak-anak Skewa. Saudara, setan akan mengenal saudara kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dia akan berteriak kalau saudara mulai menginjil, mulai memberitakan Injil. Reaksi akan datang karena kita anak-anak Tuhan dalam peperangan. Tapi saya katakan kepada saudara, kita tidak perlu takut kepada setan. Kapan setan datang, bicara kepada dalam nama Yesus. Bicara kepada setan dalam nama Yesus. Dan Yesus mengenal siapa saya. Iblis juga mengenal siapa saya. Setan juga mengenal siapa saya. Setan juga mengenal siapa saudara. Tetapi kita tidak perlu takut kepadanya. Usir saja dalam nama Yesus. Dia jahat, dia penipu, dia pencoba. Apa yang dikatakan tipuan semua. Jangan percayai apa yang dikatakan setan. Tuhan Yesus tidak mau mempercayai apa yang dikatakan setan. Tuhan Yesus berkata kepada setan berkata kepada Tuhan Yesus, sembahlah aku maka seluruh dunia ini kuberikan padamu. Tuhan Yesus sama sekali tidak percaya. Karena Tuhan Yesus mengetahui setan penipu. Dia tidak punya dunia ini. Dia tidak bisa berikan sama Tuhan Yesus. Dia penipu. Tuhan Yesus berkata, hanya Allah Tuhanmu saja yang patut disembah. Sampai sekarang setan penipu. Setan mau menipu. Setan berkata, engkau tidak akan sembuh lagi. Engkau akan mati. Engkau tidak akan berhasil. Engkau gagal. Engkau tidak punya kuasa. Engkau lemah. Dan lain sebagainya. Katakan, setan kau penipu. Aku anak-anak Tuhan. Aku orang yang diberkati Tuhan. Aku sudah bebas daripada kutuk dosa. Berkat Abraham jadi milikku. Aku punya kuasa dalam nama Yesus mengusir engkau. Dan sekarang setan dalam nama Yesus pergi engkau. Tinggalkan diriku dalam nama Yesus. Setan penipu, jangan dengarkan omongannya. Dia bicara ke dalam pikiran kita. Tolak itu dalam nama Yesus. Lihat lagi pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Mengapa kita perlu melihat pelayanan Tuhan Yesus ini? Karena roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang melayani Tuhan Yesus, itu juga roh yang sama yang memenuhkan kita sekarang ini, yang mengurapi kita untuk melayani, supaya pelayanan kita juga sama seperti pelayanan Yesus. Disertai dengan kuasa dan tanda ajaib, disertai dengan kesembuhan, kelepasan, kebebasan. Gereja harus punya kuasa. Dari mulanya gereja punya kuasa. Gereja lahir dengan kuasa. Gereja akhir zaman lebih berkuasa lagi. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Saya membaca terus ayat 38 Lukas pasal 4. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, Yesus tidak pernah berdoa buat orang sakit. Nggak pernah. Apakah diperbuat Yesus terhadap orang sakit? Yesus mengucapkan firman Tuhan kepada orang sakit dan orang itu sembuh. Kepada orang yang lumpuh yang dibawa kepada Tuhan Yesus, diusung oleh 4 orang kemudian diulurkan ke bawah. Waktu Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus tidak berdoa. Kemudian ahli-ahli Taurat berpikir, siapa orang ini yang berkuasa mengampuni dosa? Kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu berpikir jahat demikian dalam hatimu? Rupanya Tuhan Yesus mengetahui isi hati kita. Mana kali lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, berdirilah engkau, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Tapi supaya engkau mengetahui bahwa anak manusia punya kuasa di bumi ini untuk mengampuni dosa, aku berkata kepadamu, bangkitlah engkau, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Orang itu bangkit, mengangkat tempat tidurnya, berjalan, pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus tidak berdoa, Bapa dalam surga kasihanilah orang miskin ini, Bapa orang lumpuh pula dia, Bapa sangat sengsara dia, Bapa sembuhkan dia, Bapa. Tidak. Dia mengucapkan perkataan yang berkuasa, perkataan yang berasal daripada Bapanya, perkataan yang diurapi oleh Roh Kudus menjadi perkataan yang berkuasa, yang menurunkan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai sekarang ucapan anak-anak Tuhan harus berkuasa.
Karena diurapi oleh Roh Kudus. Jangan hilang dari gereja. Untuk itu Roh Kudus diberikan. Memang saya percaya berkat daripada berkata-kata dengan bahasa roh. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Saya suka membangun diri saya teguh dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya banyak berkata-kata dengan bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh bukan berkata-kata kepada manusia, tapi dia berkata-kata kepada Allah. Saya suka berkata-kata dalam bahasa roh karena pada saat saya berkata-kata kepada Allah dan Tuhan memberikan firman Tuhan kepada saya. Haleluya. Tetapi ada lagi gunanya yang lain. Gunanya yang lain supaya Roh Kudus membubuhkan perkataan pada mulut saudara dan saudara menyampaikan perkataan itu, dan perkataan itu menurunkan kuasa Tuhan, membawa berkat bagi jiwa-jiwa, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang punya masalah bebas daripada masalah-masalah dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Di sini mak mentua Petrus demam. Yesus datang. Apakah diberbuat Tuhan Yesus? Yesus berdoa. Bukan salah berdoa orang ini. Saudara, bukan salah berdoa. Saudara boleh berdoa orang sakit dan meletakkan tangan seorang sakit. Tetapi ada saatnya Roh Kudus memerintahkan kita ucapkan firman Tuhan pada orang sakit tersebut. Itu saatnya kita mengucapkan perkataan dan kuasa Tuhan terjadi. Ini dikatakan ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Menghardik demam. Bagaimana kira-kira menghardik demam? Demam dihardik oleh Tuhan Yesus. Demam dalam nama Yesus keluar. Dari mak mentua Petrus ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus demam tinggalkan orang ini. Demi nama Yesus menghardik demam. Dan demam keluar. Dalam nama Yesus demam pergi. Demikian dengan roh penyakit yang lain. Dalam nama Yesus, roh kelemahan kau pergi. Tinggalkan saya dalam nama Yesus. Roh penyakit kau pergi, tinggalkan saya dalam nama Yesus. Amin saudara. Kita punya musuh yaitu setan. Jangan takut berbicara kepada setan. Berbicara kepada setan bukan berbicara beramah-ramahan kepada setan. Kita bicara kepada setan untuk mengusirkan dia, untuk menghardiknya dalam nama Yesus. Karena dia adalah musuh yang sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus. Musuh yang sudah dikalahkan, tapi sangat berusaha menguasai manusia ini kembali. Tapi dia tidak akan berhasil untuk menguasai, untuk menipu, untuk mencobai anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suami kita perlu penuh dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi Yesus punya otoritas, punya wibawa, punya kuasa. Setelah Roh Kudus turun kepadanya, setelah Roh Kudus mengurapi dia mulai pelayanan mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang lumpuh, mencelekkan mata yang buta. Setelah Roh Kudus turun kepadanya, dan Tuhan menghendaki anak-anaknya pada akhir zaman mengerjakan pekerjaan yang sama. Amin saudara. Ini berarti bukan gereja yang lemah. Mari kita bangun, mari kita bangkit, mari kita ketahui apa yang sudah menjadi milik kita. Banyak jiwa-jiwa di luar sana perlu pertolongan. Dan kita yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus, mari penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ada dua ayat lagi saya baca kepada saudara, ayat 40 dan 41. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ia meletakkan tangan ketika hari sore, dibawa kepadanya banyak orang sakit. Dan Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka, dan menyembuhkan mereka, dan menyembuhkan mereka. Siapa saya letakkan tangan, sembuh, sembuh, sembuh. Yesus adalah penyembuh. Dia Jehovah Rafa yang tidak berubah sampai pada hari ini. Kemudian 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Yesus melarang setan, diam setan dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa bicara dalam nama setan, diam. Inilah macamnya kuasa yang diberikan Tuhan pada kita juga, saudaraku. Inilah yang dimaksud oleh ayat tadi yang berkata, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Bukankah Tuhan berkata, kamu adalah saksi-saksiku? Bukankah Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia ini, kamu adalah garam dunia ini,
Kamu adalah saksi-saksiku. Saksi, kamu akan beroleh kuasa. Saudara, Tuhan tidak membiarkan saya maju berperang melawan setan, menginjil seperti ini di kota dan di desa, di kota-kota lain juga menginjil, memberitakan Yesus adalah Mesias Juru Selamat tanpa melindungi saya. Karena saya anaknya, saya ambillah dulu diri saya, karena ini berlaku juga bagi saudara sekalian. Kita ini semua anak-anak Tuhan. Tuhan tidak melepaskan saya secara untuk berperang melawan setan tanpa senjata, tanpa kuasa. Saya akan diremuk meredamkan oleh setan kalau demikian. Tetapi lebih dahulu Tuhan Yesus melengkapi saya dengan Roh Kudus, memenuhkan saya dengan Roh Kudus. Itu kuasa, itu urapan. Lalu saya maju dalam nama Yesus dan setan dikalahkan dan jiwa-jiwa saya rebut buat kerajaan sorga. Demikian juga saudara. Itulah macam pelayanan yang dikehendaki Tuhan dikerjakan gereja pada akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kamu akan beroleh kuasa. Tahukah saudara bahwasanya perkataan kuasa itu diambil daripada bahasa Greka, dari perkataan dunamis, yang berarti kamu akan beroleh kuasa yang mengadakan ledakan, kejutan. Orang-orang takjub waktu Yesus mengajar. Dari mana imannya ini? Bukankah dia ini anak Yusuf? Bukankah bapaknya di sini Yusuf tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya beserta dengan kita? Dari mana dia bisa mengajar seperti ini? Mereka tidak tahu bahwasanya Roh Kudus sudah mengurapi Yesus. Roh Kudus mengubahkan Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka takjub, namun mereka tidak menerima pengajaran Yesus, bahkan mau membunuh Tuhan Yesus. Dunamis. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, seberapa banyak orang yang menerima Yesus, kepadanya diberi hak, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Perkataan hak atau perkataan kuasa di situ yang daripada perkataan Greka exousia, yang berarti hak, bukan dunamis. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima dunamis. Dari dunamis inilah berasal perkataan dinamit, untuk meledakkan gunung. Gunung-gunung boleh hancur oleh dinamit.